Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa iyadzu billah minan nar. Ya masaral jamaah Jum'ah rahimani wa rahmakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di kesempatan siang hari ini kita masih berada di dalam limpahan di atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula taufiknya di dalam menjalankan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka betapa bersyukurnya kita ketika di bulan Ramadan yang suci ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan bagi kita, masih memberikan taufik bagi kita untuk kita membenahi diri dengan puasa di syahrul Ramadan yang mulia ini. Maka sungguh begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan siam fi syahril Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahul hasanat bi asri amsalha ila 700 dha'fin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan ibnu Adam maka dia akan mendapatkan kebaikan dengan 10 kali lipatnya atau sampai dengan 700 kali lipatnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah milikku wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan untuknya. Yaitu menunjukkan bahwasanya ibadah puasa ini tidak bisa dihitung pahalanya dengan bilangan-bilangan, namun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui begitu besarnya pahala puasa yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu taraka syahwatahu wa taraka ta'amahu min ajli, dikarenakan dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya dikarenakan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Lisaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwasanya orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan tatkala dia berbuka puasa, demikian pula kebahagiaan ketika dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Maka barang siapa yang dia mengharap pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Maka termasuk amalan yang sangat mulia yang soleh, yaitu kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan wanginya minyak misik. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka semuanya itu menunjukkan keutamaan atas puasanya seorang hamba yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni baginya dosa-dosa dia yang telah berlalu. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar yang akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala. Namun ayyuhal muslim rahimani wa rahimakumullah, perlu kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja berhenti di dalam memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan yang terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya dengan kebaikan yang akan membawa keistiqomahan dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hambanya kebaikan-kebaikan yang akan menjadikan hamba tersebut memperbaiki segala kondisinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian berpuasa, la'allakum tattaqun. Sehingga mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki orang-orang yang terdahulu, memperbaiki orang-orang sampai pada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wajibkan mereka untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan di dalam puasa ini akan memperbaiki kita, mendidik kita. Sungguh kita bisa merasakan tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini atas kita semuanya. Kita bisa rasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba yang bersabar. Kita dididik untuk bersabar di dalam menahan lapar, dididik untuk bersabar di dalam menahan haus, dididik bersabar untuk menahan ucapan-ucapan yang kotor, menahan diri dari emosi, menahan diri dari syahwat, dan dari perkara-perkara
yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayuhal muslimun, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang dermawan dengan sedekah-sedekah yang kita lakukan di bulan ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak tilawatul Quran, dikarenakan sebaik-baik zikir, seutama-utama zikir membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mendidik agar kita ini rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak congkak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di malam-malam Ramadan untuk kita senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Zat yang Maha Tinggi tabaraka wa ta'ala. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbullah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh kenikmatan-kenikmatan tersebut hanyalah datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan di dalam kita berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semata-mata itu adalah nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah sebelum kita meninggalkan bulan Ramadan ini, kita berada di ujung Ramadan, kita telah melakukan siam-siam Ramadan dan begitu pula amalan-amalan yang begitu banyak, sehingga kita berharap amalan-amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amalan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menginginkan amalan tersebut sia-sia, amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, marilah kita merenungi, marilah kita memperbaiki hati-hati kita ini, agar amalan yang kita kerjakan ini lurus untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan para rasul yang mereka mengajarkan manusia agama Allah, mereka mengajarkan tauhid kepada Allah, melarang dari kesyirikan. Demikian pula mereka mengajarkan agama kepada hamba-hamba Allah, mengajarkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Melainkan Allah Subhanahu wa taala membekali para rasul agar amalan-amalan mereka berpondasi dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimatul ikhlas, ikhlasul ibadah lillahi azza wa jalla. Qala Allah taala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami memerintahkan sebelum engkau para rasul, melainkan kami wahyukan kepada mereka
bahwasanya tidak ada ilah yang benar untuk disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Marilah ayuhal muslimun, kita jadikan apa yang telah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siam kita ikhlaskan kepada Allah. Sedekah yang telah kita kerjakan, kita ikhlaskan kepada Allah. Qiyamul lail, demikian pula solat malam yang kita tegakkan, kita ikhlaskan kepada Allah. Dan kita bertobat dari segala keburukan niat-niat hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang terbimbing, yang terdidik, sehingga kita meninggal di dalam ketaatan, keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna shalihal a'mal fir Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa aqimus shalah.